kalau ngomongin tren kecantikan tuh nggak ada habisnya ya dok Betul, ya. betul. Nah kalau di tahun 2024 ini apa sih tren kecantikan yang lagi hits? Ya, jadi emang dunia industri kecantikan ini terus berkembang, peminatnya juga terus bertambah, semua tren tetap berjalan seperti dulu, cuma memang tren dulu itu kan 10 cantik ala Korea. Istilahnya, step layer. Nah sekarang sudah mulai berkurang, simple skincare. Simple skincare. Jadi tidak perlu berlapis-lapis, tapi tadi saya bilang produknya, macamnya, jumlahnya di pasar memang banyak sekali. Ya. Simple skincare yang paling banyak dicari atau digunakan oleh masyarakat ini apa aja dok? Ya, selalu untuk menjaga kebersihan dengan menggunakan pembersih, sabun, milk cleanser, cleansing oil dan lain-lain. Kemudian perlindungan kulit dengan menggunakan sunscreen. Dan satunya lagi adalah menggunakan pelembab atau moisturizer. Cleanser, sunscreen, moisturizer. Iya. Nah tapi kalau dari segi sunscreen sendiri ini kan macem-macemnya banyak sekali ya dok ya, mulai dari gel, kemudian lotion. Ini yang paling banyak digunakan dan juga mungkin SPF-nya nih yang sebaiknya digunakan untuk masyarakat Indonesia nih mulai dari berapa sih dok? Ya, jadi kalau kita ngomong SPF yang disarankan untuk dipakai di Indonesia tidak kurang dari 30. Minimal SPF 30, selanjutnya adalah 40, 50 boleh digunakan. Jadi minimal 30. Nah kalau bahan tergantung dari jenis kulit, tipikal kulit. Kalau kita kulitnya berminyak, kita ambil yang lotion atau yang base gel. Tapi kalau kulit kita kering, ambil yang base-nya krim. Jadi disesuaikan lagi ya dengan jenis kulit masing-masing. Jangan FOMO gitu ya, ikut-ikutan yang lagi ingetan kita juga ikutan beli. Nanti takutnya jadi jerawat. Itu ternyata bisa menyebabkan jerawat juga ya kalau ternyata kita salah pilih dalam menggunakan base bahan dari sunscreen. Base creamnya. Dokter Henry, kita juga tahu bahwa saat ini tuh cuaca sedang tidak menentu. Kadang panas, tadi tiba-tiba hujan ya dok ya. Nah kalau sekarang ini artinya kita harus pakai sunscreen yang seperti apa sih? Jadi sunscreen ini tadi sudah dikatakan bahwa SPF minimal 30. Mau SPF berapapun di atasnya, tetap sunscreen itu harus diaplikasikan ulang. Berapa jeda waktunya berapa lama dok? Sunscreen itu kekuatannya hanya 2-3 jam secara teori. Jadi harus ada aplikasi ulang setelah 2-3 jam. Mudahnya begini, supaya simple saya bilang pagi kita pakai, nanti mungkin setelah jam 12 atau sholat zuhur, kita harus reapply lagi sunscreen. Dampaknya nih kalau kita nggak reapply ini apa sih dok? Kadang-kadang kan cewek ini udah pakai makeup nih, jadi kayaknya males lagi untuk reapply ini seperti apa dok? Jadi dampaknya adalah mudah terjadinya penuaan dini. Skin aging akan mudah terjadi pada lebih cepat, pada usia yang belum masuk fasenya. Salah satu tandanya adalah keriput dan atau munculnya flek-flek hitam di wajah. Jadi ternyata banyak banget ya dok dampaknya kalau misalkan kita tidak aware. Tapi ngomong-ngomong soal awareness nih dok, sebetulnya terkait dengan kecantikan di tanah air ini sudah seberapa besar sih peningkatannya gitu? Karena kalau saya lihat nih juga cowok-cowok sekarang juga udah concern ya dengan kecantikan ini. Agak surprise sebetulnya kalau saya sebagai orang yang bergerak di bidang medis kecantikan, hampir semua orang menggunakan skincare. Saya selalu tanya ke masyarakat atau ke pelajar, adakah di sini yang tidak menggunakan skincare? Mereka tidak mengerti, masih ada yang bilang tidak pakai skincare. Tapi ketika kita tanyakan, apakah kalian cuci muka menggunakan sabun? Dan jawabannya semua serempak iya. Artinya dunia industri kosmetik akan terus berkembang dan selalu akan ada pasarnya di masyarakat. Berarti peluangnya sangat besar, apalagi market di tanah air ini masih banyak sekali yang masih bisa dibahas. Nah, peningkatan marketnya ini berapa persen sih dok seiring dengan peningkatan awareness yang ada di tanah air? Buat saya harusnya bagus. Kalau persentasenya saya juga kurang tahu. Tapi dengan melihat bahwa semakin berkembang dan banyaknya jumlah skincare yang mulai diproduksi lagi dan meningkatnya jumlah klinik di setiap wilayah, itu menunjukkan bahwa industri dunia kosmetik ini terus berkembang dan terus diminati oleh masyarakat. Kalau di klinik dokter sendiri, komposisi demografi laki-laki ini berapa banyak sih? Memang kalau saya bicara dengan teman-teman saya yang jadi dokter kulit di Jakarta, memang kalau di Jakarta sendiri laki-laki banyak yang melakukan perawatan kulit. Tapi kalau di Bogor nggak terlalu banyak. Ternyata berbeda ya dok ya antara Jakarta dan Bogor. Nah ini perbedaannya seperti apa dok? Apakah memang ada lifestyle yang berbeda atau seperti apa? Dan treatment yang paling banyak digunakan nih apa dok? Kalau di Bogor saya rasa hanya 10% laki-laki yang melakukan perawatan di klinik kami. Tentu saja treatmentnya hanya simple-simple saja. Kalau untuk laki-laki, kalau tidak laser ya facial. Laser sama facial. Yang simple-simple nih apa nih dok?
Ya biasanya? tadi facial tadi paling simple. Oke, kalau yang di atas simple nih, apakah memang laki-laki juga sudah ada yang melakukan botox atau mungkin seperti apa? Tentunya, tentunya. Oke. Jadi di atas facial itu laser tadi juga kan menggunakan alat device dan itu tentu saja menjadi suatu tindakan yang advance dan banyak juga mulai laki-laki yang melakukan tindakan seperti botox ataupun filler. Oh gitu. Dan skin booster yang paling rame di laki-laki itu skin booster. Skin booster saat Ya. ini sudah juga banyak diminati oleh laki-laki. Betul, betul, betul. Oke, nah itu alasan laki-laki memilih treatment-treatment itu yang bahkan sudah advance nih apa Ya. sih dok? Karena kan banyak juga cewek-cewek yang bahkan kayaknya belum kepikiran gitu untuk Betul. melakukan treatment yang advance. Betul. Jadi kebanyakan laki-laki yang melakukan treatment tersebut mereka tidak ingin ribet, tidak ingin susah. Kalau perempuan kan mau menggunakan krim pagi, siang, malam, laki-laki males. Dengan melakukan treatment itu akan mengurangi frekuensi seorang laki-laki datang ke klinik. Let's say kita bilang botox atau skin booster. Skin booster itu kan membuat kulit kita lebih lembab, lebih kenyal, dan itu bisa dilakukannya 3, 4, atau 5 bulan sekali. Oke, Gitu. kalau dari segi umur nih dok, Ya. biasanya orang mulai concern dengan melakukan treatment atau ke dokter kulit nih mulai dari umur berapa sih? Kalau untuk wanita saya rasa dari usia SMA sudah banyak yang bolak-balik ke klinik. Tapi kalau buat laki-laki hanya yang bermasalah saja. Misalkan yang jerawatan mau nggak mau datang ke klinik. Tapi kalau laki-laki sendiri yang melakukan perawatan biasanya itu di atas 40 banyakan laki-laki. 40? Jadi bapak-bapak yang banyak datang. Oh, menarik Ya, sekali dok. menarik. Kalau di klinik dokter sendiri, apakah memang kebanyakan remaja, dewasa, atau justru jangan lansia nih dok? Nah, semua ada kelompok umur, tapi memang paling banyak melakukan perawatan itu mungkin di usia 40-an.